Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan bahas mengenai dua hal. Yang pertama adalah resiko tarif. Loh bang, bukannya udah beres tanggal 7 kemarin? Ya, itu yang secara keseluruhan. Nah, buat lo yang sudah nonton DCWT dengan benar ya, telinganya dipakai beneran, kita sudah ingatkan berkali-kali bahwa tanggal 12 Agustus itu masih ada deadline untuk tarif dari US dengan China. Begitu, ya, yang spesifik buat mereka duaan aja. Begitu. Nah, selain itu juga mungkin banyak yang nggak tahu untuk urusan Uni Eropa. Yang mereka itu sempat ada rencana untuk tarif balasan karena Uni Eropa diberikan tarif yang lumayan tinggi oleh US gitu. Nah, jadi masih ada dua resiko ini. Nah, itu hal pertama yang kita akan bahas. Hal yang kedua, ini mungkin lebih happy ya, di mana kita akan membahas mengenai event yang sedang ada di VMAX ya. Nah, untuk di VMAX ini sendiri ada berbagai macam event yang bisa ikuti ya, mulai dari yang para traders baru ya, dan juga bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah, karena ada event khusus juga yang eksklusif antara VMAX dengan TCI. Jadi bagi lo yang tertarik untuk pakai link referral di bawah juga ada ekstra keuntungannya lagi ya. Sip. Sebelum kita masuk ke bagian VMAX ya, kita bahas dulu yang beratnya dulu nih mengenai tarif ya. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan seperti yang kalian sudah tahu juga, di TCI ini tidak ada namanya grup berbayar, tidak ada namanya grup VIP, jadi semuanya ini for free, secara gratis ya. Kok bisa gratis? Ya, salah satu caranya adalah dengan kita bekerja sama dengan berbagai macam exchanger. Supaya apa? Ya supaya kita tetap bisa memberikan edukasi tanpa harus membebankan kalian suruh bayar-bayar kelas. Jadi semuanya for free aja gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian tarifnya. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas dulu mengenai yang China US yang tanggal 12 Agustus. Ini harusnya rata-rata orang sudah tahu ya, karena kita sudah sering ingatkan. Nah, basically bagi yang belum tahu ya, tanggal 7 Agustus itu yang keseluruhan. India lah, Indonesia lah, dan banyak lagi lah begitu. Nah, untuk yang tanggal 12 Agustus ini adalah hasil setelah di-pause ya. Tarif ini di-pause selama 3 bulan ke belakang. Buat lo ingat 3 bulan ke belakang kan ada itu tuh banyak konten-konten dari China ya. Buat apa beli tas mahal ya, Hermes, LV dan lain-lain. Ini semua dibuat di China. Ya, nah ada yang kayak gitu kan, banyak sekali di zaman-zaman itu. Nah, itu terjadi karena urusan tarif dengan US begitu. Jadi China bingung mau buang barang kemana gitu ya. Nah, itu di masa-masa itu. Nah, sekarang udah beres nih, udah mau beres lebih tepatnya. Udah mau mendekati ke tanggal 12 Agustus. Nah, ini kira-kira gimana? Update terbaru seperti apa? Nah, update-nya sebenarnya cukup bikin optimis ya, di mana ini ada statement dari pihak China sih. Nah, sebenarnya lebih banyak ada statement itu dari China ya, di mana mereka menyatakan ya kalau bisa sih ya, harapan dari China itu adalah semoga ini dipostpone, deadline-nya itu dipostpone, diundur begitu ya. Ya, jadi sekali lagi ya, sekarang ya bukan rumor lah ya. Hal yang sekarang sedang terus dikeluarkan oleh China itu adalah ya kalau bisa ini diundur, jangan tanggal 12 Agustus begitu ya. Dan buat lo yang sudah nonton DCWT dengan terus-menerus, dengan konsisten ya, kemungkinan besar sudah tahu juga bahwa US pun menyatakan bahwa meeting-meeting mereka sebelumnya itu cenderung produktif begitu ya. Nah, jadi kita tunggu sampai tanggal 12 Agustus. Apakah tiba-tiba akan ada pengumuman bahwa deadline ini akan dipostpone? Nah, kalau sampai itu terjadi, itu kemungkinan besar bisa menjadi satu news yang cenderung bullish begitu. Nah, tapi kalau sampai ternyata tanggal 12 Agustus dan hasilnya jelek, nah ya sudah, itu ada possibility market bisa kembali terjun payung begitu ya. Nah, itu untuk yang urusan tanggal 12 Agustus. Tapi sekali lagi, ya dari sekarang sih bau-baunya cenderung bagus ya. Tapi ya baik lagi, ini masih bentuknya semacam rumor lah begitu. Dimana belum ada statement tertentu dari pihak US maupun China yang benar-benar bisa kita pegang untuk mempostpone acara ini ya. Jadi sampai sekarang ya lebih baik kita wait and see sampai tanggal 12 Agustusnya begitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk urusan Uni Eropa. Untuk Uni Eropa, mereka itu rencananya awalnya akan langsung ada tarif balasan untuk US katanya. Dan ini cukup besar ya, kalau lu baca di sini tuh, wah tarifnya mau ya gila lah ya, angka yang lumayan fantastis begitu. Nah, tetapi tiba-tiba mereka bilang akan disuspend untuk 6 bulan. Nah, berarti kan kalau sampai disuspend nih dari Agustus sekarang,
Ya 6 bulan ke depan ya berarti di Februari gitu ya. Nah, itu pas tuh kalau ngomong secara teori cycle, Februari kan udah masuk ke dalam bear market juga. Jadi kalau sampai ada tarif balasan dari Uni Eropa, ya kalau gua pribadi sih ya oke-oke aja, nggak masalah karena sudah lewat secara teori cycle juga. Begitu ya. Nah, jadi ya kalau mau dibilang yang masih beresiko cukup besar adalah untuk urusan ini nih, yang tanggal 12 Agustus. Apakah deadline-nya tetap akan still stands? Kalau itu still stands ya, nah ya kita harus lihat hasilnya. Kalau hasilnya buruk ya jangan kaget kalau sampai tiba-tiba bikin sakit perut, begitu ya. Nah, tapi balik lagi ya, faktanya kan kita nggak bisa lihat masa depan. Nah, kalau kita nggak bisa lihat masa depan, ya sudah, ya kita jangan panik dulu, ya jangan sampai kita bawa ya trading apa namanya trading SOP kita, walaupun portofolio kita dengan emosi. Jangan, ya kita wait and see saja dan ya keep DCA. Toh kan kita sudah punya, ya kita sudah punya handbrake-nya, ya safety belt-nya. Safety belt-nya adalah MA50 di weekly. Nah, selama ini masih belum jebol, ya sudah, kita santai saja dan terus DCA gitu, ya. Nah, di sini di mana boleh pertimbangkan di VMAX. Kenapa di VMAX? Karena di VMAX ada banyak sekali bonus-bonus yang siap menunggu lo, gitu. Ya, yang pertama adalah untuk yang paling simple dulu deh, bonus welcome deh ya. Atau lebih tepatnya buat lo yang masih baru nih. Jadi mereka mau welcome lo dengan bonus dan trading booster, lo bisa mendapatkan 220 USD dalam bentuk bonus. Dan ini tunggu 2 jam lagi ya, tunggu 2 jam lagi ya, by the time ini up harusnya udah mulai ya, karena ini gua bikinnya lebih sore lah. Nanti ini mungkin gua upnya malam ya. Nah, jadi ini event berjalan dari tanggal 8 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Jadi masih cukup panjang jadwalnya ya. How to join? Ini very easy ya. Lu ya tinggal bikin account ya, lu bisa menggunakan link di bawah. Nanti ya udah sih kayak biasa ya, lu masukin email, lu register, ya beres begitu KYC, and then ya sudah tinggal lu deposit. Nah, yang pertama di sini, lu bisa mendapatkan 200 USD dalam bentuk trading bonus dengan apabila lu net deposit lebih dari 1000 USD dan futures trading volume melebihi 10.000 USD. Jadi cocok banget nih buat lu yang suka trade futures begitu ya. Nah, ini untuk yang suka trade futures. Tapi buat yang lu misalkan, "Bang, gua masih belum bisa futuresnya, Bang. Masih newbie, Bang. Pengen yang simple-simple dulu aja, tapi pengen dapat bonus." Nah, lu juga bisa mendapatkan lagi trading bonus 10 USD dengan cara apa? Dengan cara lu sign up dan KYC aja. Nah, ini yang paling simple kan? Ya, semua orang bisa lakukan. Gitu, lu tinggal menggunakan link referral kita di bawah, lu klik and then ya tinggal KYC, lu bisa mendapatkan 10 USD dalam bentuk trading bonus ya. First deposit lebih dari 1 USD ya, which is ya semua orang ya pasti inilah ya, bisa lah ya. First deposit lebih dari 1 USD dan futures trade sekali aja ya, lo akan bisa mendapatkan 10 lagi. Jadi ada dua nih ya. Sign up dan KYC bisa mendapatkan 10 USD, dan kalau lo deposit lebih dari $1, which is itu gampang ya, lo nggak mungkin deposit di bawah $1 juga ya, dan lo futures trade sekali aja bisa mendapatkan 10 USD lagi dalam bentuk trading bonus yang lo bisa pakai untuk ya sesuai dengan namanya, untuk lo pakai untuk trade and then profitnya lo bisa WD gitu ya. Lalu juga ada di sini total net deposit kalau lebih dari 50 USD dan juga ada future trading volume sebesar ini bisa mendapatkan 10 lagi. Lalu bisa lagi dapat 20 trading bonus, 100 USD trading bonus dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang bisa dapatkan ya. Nah, ini event sekali lagi berlangsung dari tanggal 8 Agustus sampai tanggal 31 ya. Nah, di sini ada banyak lah ya, ada berbagai macam yang lu bisa lu bisa ikuti gitu. Jadi ada yang dari volume, ada yang dari lu cuma tinggal sign up dan KYC dan seterusnya ya. Nah, ini adalah promo yang eksklusif dengan TCI. Jadi buat lo yang tertarik ya silakan bisa menggunakan link referral kita di bawah ya, dan bisa mengikuti event-event ini begitu. Ya buat lo yang misalkan aduh mager ngeklik bawah sedikit, sekarang kan udah banyak yang mager gitu ya. Lo bisa tinggal pause bentar videonya, scan ini ya, and then bisa mulai trade di VMAX ya. Nah, selain dari itu juga di VMAX ini banyak sekali bot yang lu bisa pakai. Dan botnya nggak harus futures. Misalkan, aduh bang, kalau futures gue takut bang. Ada yang spot nggak? Ada. Di sini lengkap sekali ya. Kalau kita lihat di sini ada berbagai macam jenis ya. Kalau all di sini ada futures, ini yang paling populernya ya. Ada futures grid, ada juga futures DCA martingale, ada spot grid, dan juga ada signal trading dan seterusnya begitu ya. Nah, yang cukup baru tuh ini, yang si funding rate arbitrage ya. Nah, sesuai dengan namanya arbitrage, ini adalah arbitrase ya. Bahasa Indonesia arbitrase. Nah, yang untuk yang arbitrase itu seperti ini ya. Lu tinggal bisa create botnya and then ya tinggal dijalankan ya. Sekali lagi bentuknya bot
ya. Nah, untuk yang belum tahu cara kerjanya seperti apa, nah ini kurang lebih penjelasannya ya. Jadi, untuk si arbitrage bot ini sendiri ya, jadi mereka itu akan membuat suatu cumulative funding rate yang positif begitu. Jadi, mereka si botnya ini akan membuat posisi short ya dalam bentuk perpetual contracts di waktu bersamaan buying the equivalent amount dalam bentuk spot. Nah, biasanya ini dilakukan secara manual. Nah, kalau manual kadang-kadang ya ngitungnya males lah, kadang-kadang ngitungnya salah begitu. Nah, di sini dengan pakai bot jadi lebih gampang begitu ya. Nah, jadi mereka itu ngambil dari funding rates lah kasarnya seperti itu. Jadi ini masuk ke dalam salah satu teknik yang disebutnya tuh delta neutral begitu ya. Nah, di sini nanti lo tinggal buka ya, and then funding rate-nya itu apabila kita asumsikan positif di 0,09% ya selama 3 hari, ya maka lo bisa ada profit sekitar sekian begitu. Nah, seperti yang bisa ditulis seperti ini ya. Nah, tapi baik lagi ya, ini buka aja berarti tidak ada resiko sama sekali. Bisa saja ada resiko apabila misalkan ya funding ratio tiba-tiba ada perubahan signifikan begitu, ada misalkan gejolak signifikan begitu. Jadi buat lo yang pengen coba bisa silakan, tapi jangan gila-gilaan, jangan berpikir ini adalah suatu bot yang wah udah gue tinggal masukin beres, tinggal tutup mata pasti profit, ya nggak juga seperti itu. Ya, jadi buat lo yang tertarik ya dipelajari lebih dalam dulu gitu. Itu untuk yang arbitrase. Nah, selain dari itu tentunya ada juga berbagai macam bot lain ya. Contoh di sini DCA Martingale begitu. Jadi buy the dip, ya udah gitu lo sell the rip. Ini bagus juga nih ya. Buy the dip, sell the rip ya. Nah, jadi cara kerja seperti ini tuh ya kalau kita visualisasinya ya. Misalkan nih ya, waktu turun kemarin misalkan per turun 1%, nah ya tuh kalau BTC kurang mungkinnya misalkan turun per 0,5%, lu beli ya. Nah, waktu dia naik harga rata-rata lu kan turun kan sesuai dengan ya aturan DCA in general, harga rata-rata lu akan turun bersamaan kalau harga turun juga karena lu mengaverage harga kan. Nah, tapi kalau pakai martingale ini tuh kayak with steroids begitu, karena biasanya misalkan lu beli nih turun $100, turun lagi 100 lagi, biasanya seperti itu kan. Kalau di martingale, misalkan martingale 2, turun 100, turun lagi 200, turun lagi bisa jadi 400 dan seterusnya. Nah, itu membuat harga rata-rata jadi jauh lebih dekat kan. Nah, jadi in theory misalkan ya turun sedikit ya baru naik segini. Nah, udah langsung profit. Itu bisa di TP semua. Nah, makanya di sini disebutnya apa? Buy the dip and sell the rip begitu ya. Nah, itu untuk yang DCA martingale begitu. Nah, selain itu juga ada contoh lain seperti spot grid ya. Untuk spot grid ini basically dia buy high sell low, sorry salah ngomong, itu biasanya joke ya, buy low sell high kebalik ya. Nah, di sini kita bisa kita bisa tentukan misalkan kita pengen ngeholdnya itu lebih ke long term, pengen ke short term, medium term. Nah, itu bisa diatur semua begitu ya. Nah, tentunya itu sekali lagi bisa disesuaikan sama risk profile lo dan juga disesuaikan sama memang target lo seperti apa. Itu karena kan ada yang misalkan gue sih pokoknya yang penting kayak nyopet-nyopet aja bang ya, intinya pengen nyopet-nyopet aja. Nah, ya udah lu bisa set untuk lebih ke short term. Nah, yang keren juga di sini lu bisa langsung nge-copy dari ya beberapa orang yang ada di sini nih. Ada berbagai macam jenis yang lu bisa follow begitu ya. Nah, ini sekali lagi bisa disesuaikan sama risk profile lu masing-masing begitu, dan ya lu bisa pilih juga dari berbagai macam aset yang lu pengen gitu. Karena kalau lu misalkan bang gue pengennya BTC aja, jadi amit-amit nih bang, amit-amit gue habis dana, gue udah nggak bisa lagi kasarnya ya dapat yang kayak tadi ya penjelasan kayak DCA, karena kan spot untuk si grid ini juga sebenarnya rada mirip seperti kita nge-DCA juga begitu. Nah, kalau sampai lo habis dana untuk terus melakukan averaging ke bawah, nah, ya lu misalkan, bang gue pengennya di BTC aja. Jadi kalau sampai amit-amit gue udah gak ada dana lagi buat masuk, ya gak apa-apa lah, gue kayak beli BTC aja. Nah, itu bisa dipertimbangkan juga. Jadi, ya enak ya. Jadi di VMAX ini banyak sekali bot-bot yang lo bisa pakai. Mulai dari futures bisa, spot bisa, ya tentunya. Ya kalau futures enaknya apa? Futures enaknya lo bisa pakai leverage lebih gede lagi. Nah, kalau untuk yang spot ya otomatis tidak ada leverage-nya. Tetapi resikonya cenderung lebih aman karena tidak ada resiko sama sekali terlikuidasi. Sementara di futures ada resiko likuidasi. Ya, jadi enak sekali lah. Lu dimanjakan dengan berbagai macam pilihan begitu ya. Ya, kalau gue pribadi menyarankan buat yang newbie sih ya lebih baik pakai yang spot begitu. Karena kenapa? Takutnya lu main klik doang terus mati gitu. Karena itu banyak yang terjadi ya. Kalau di futures tuh klik tiba-tiba liquid gitu kan. Waduh, pusing ya. Nah, tapi kalau di spot ya minimal amit-amit lu klik salah, dan kalau lu di kasarnya di aset yang gak aneh-aneh ya sudah paling jadi holder begitu kan. Tapi kalau di futures ya sebenarnya enak sih kalau di futures juga ya. Apalagi pakai trading grid juga enak sebenarnya. Cuman
ya pastikan lu mengerti dulu resikonya, karena kalau tidak mengerti resikonya berbahaya gitu ya. Dan yang gue suka sekali lagi di sini, lu bisa pilih dengan berbagai macam jenis kripto. Jadi misalkan lu ngerasa, bang, gue misalkan nggak mau nih bang, kalau link soalnya gue nggak tahu nih di hold jangka panjang gimana, amit-amit nyangkut begitu ya. Sudah, lu bisa ubah. Gue cuma pengen BTC saja, bisa nggak bang? Bisa BTC aja. Atau lu mau ubah pakai pair tertentu juga boleh ya. Nah, ini sedikit lambat gara-gara ini harus pakai VPN. Kalau lu di HP sih ya cepet gitu ya. Jadi intinya lu bisa pilih sesuai dengan aset apa yang lu mau ya trading kan. Mau spot grid bisa, funding rate bisa, arbitrage, futures grid, dan berbagai macam hal-hal lainnya. Jadi untuk di VMAX ini terutama kita cukup dimanjakan dengan berbagai macam trading bots yang kita bisa pakai. Oke, kebayang bang, trading botnya lengkap bang. Udah dari yang resiko rendah, resiko tinggi, semuanya ada. Futures ada, spot ada, buat semua kalangan ada ya. Nah, selain itu ada apa lagi bang? Ada juga copy trade. Buat lo yang tertarik untuk ikutan copy trade juga di sini lengkap. Ada berbagai macam jenis resiko ya. Dan ya kalau ini sih mungkin gue lebih ingatkan satu hal saja ya, yaitu minimum investment. Jangan sampai minimum investmentnya itu terlalu kecil ya. Jangan sampai misalnya ini di sini ditulis minimum investment $10, lu masukin $1. Ini minimum 500, lu masukin cuma $10. Ya itu salah satu cara termudah untuk di market, mati di market begitu. Jadi ya kalau buat lo yang pengen coba copy trade, hati-hati di situ ya. Jangan sampai ngasal begitu, karena copy trade itu nggak sesimpel cuma copy beres begitu, harus perhatiin juga gitu ya. Nah, Kontoshi ini juga nanti kita akan bahas di belakang ya. Gua udah mulai coba follow juga sebenarnya ya dari profile gua. Ya nanti kita bahas di belakang lah. Intinya dia adalah pihak ketiga yang kerjasama juga sama VMAX begitu ya. Oke, kita kan udah ngomongin nih ya, lengkap nih ya untuk spot trading, otomatis bisa ya, spot trading, futures bisa lah, manual ya kita udah nggak perlu bahas lagi lah, karena in general kita udah tahu lah itu semua bisa dilakukan, nah apalagi di VMAX ya. Nah, selain dari itu yang mungkin lebih penting lagi adalah security-nya gimana nih bang? Dia asetnya seperti apa? Apakah mereka kalau sampai di bank rush aman nggak? Nah, ini yang gue suka juga dari VMAX, mereka itu ya transparan ya, mereka sudah melakukan proof of reserve. Dan kalau kita di sini BTC reserve ratio, ETH dan USDT-nya itu melebihi, semuanya itu melebihi 100%. Untuk BTC 114%, ETH 116%, USDT 102%. Dan ini bisa lu cek secara bukan blockchain, tapi secara on chain ya. Di sini semua ada, mereka dengan transparan bisa kasih lihat ke lo sesuai dengan yang mereka state di sini ya. Nah, jadi amit-amit sampai mereka kena bank rush ya nggak masalah, walaupun bukan bank rush ya. Jadi masuknya ke exchange rush mungkin ya. Nah, seperti dulu FTX tuh, kan dia di bank run ya, udah di bank run hajar abis mati ya, karena ternyata yang mereka nggak punya, yang mereka kasarnya tuh akun-akun yang pada udah depo ke sana tuh ternyata sebenarnya nggak bisa di WD semua begitu. Nah, sementara kalau di sini VMAX sudah ada proof of reserve-nya dan semua di atas 100%. Jadi kalau sampai amit-amit semua mau cabut dana, ya tidak masalah secara teorinya seperti itu. Dan ini nggak cuma sekedar dari mereka sendiri. Oh bang, kalau cuma dari mereka sendiri nggak ini dong, apa bisa aja mereka cuma ngaku-ngaku. Ya sebenarnya kan ini ada cold wallet yang lo bisa cek ya. Tapi misalkan lo males di sini, lo bisa lihat juga di file lama. Di file lama kita bisa di sini total asetnya di 500 jutaan USD gitu. Dan itu ya sekali lagi bisa dicek secara on chain gitu ya. Nah, itu untuk urusan proof of reserve. Dan selain itu juga ya, sebenarnya pendiri dari VMAX ini adalah orang yang memang sudah cukup mengerti dalam traditional finance juga ya. Nah, ini namanya si Jack Tao ya. Si Jack Tao ini adalah founder dan juga ya kayaknya founder dan CEO ya. Tapi kalau gue baca tadi founder sih ya, founder dari VMAX ya. Nah, jadi dia itu dari Morgan Stanley. Ya kalau nggak salah tuh dia sempat menjadi VP kalau nggak salah ya. Nah, tapi nggak tahu itu apakah VP secara keseluruhannya atau di spesifik apa gitu, di spesifik mungkin apa namanya bagian tertentu. Tapi intinya dia salah satu petinggi dari Morgan Stanley sebelumnya. Jadi ya punya pengalaman lah untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan secara secara TradFi-nya lah begitu. Ya, dan sekarang ya fokus dia jadi di VMAX. Jadi ya ini bisa bilang bukan cuma exchanger yang asal coba deh bikin ya. Dan sebenarnya sudah relatif lumayan lama juga ya. Dari 2019 berarti ini sudah tahun ke-6-nya gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kita akan coba bahas mengenai si
ini ya untuk si Quant yang tadi ya, si Quantoshi begitu ya. Nah, gue udah coba follow, kita akan coba bahas dikit. Nah, seperti yang lo bisa lihat di sini, ini namanya Toshi Crypto Indo. Tapi ini gue bukan gue yang trade, ya. Ini bukan gue yang trade, bukan buat-buatan gue juga, tapi gue pakai si Quantoshi yang tadi nih, yang di sini ya. Nah, yang gue lihat di sini gue udah coba beberapa lama masih dalam kondisi sedikit minus ya, minus 5,71 secara overallnya ya. Tapi baik lagi masih baru gue coba. Dan kalau monthly ROI-nya lumayan sih 3,98, tapi baik lagi sekarang masih dalam kondisi minus. Ya, kita masih coba. Ya, kita lihat dalam ya beberapa bulan ke depan seperti apa hasilnya ya. Nah, jadi sekali lagi ya, ini benar atas nama Toshi Crypto Indo, tapi bukan gua yang trade. Ini jadi gua nge-follow si Quantoshi gitu ya. Nah, jadi kalau dari info yang gue dapat untuk si Quantoshi ini sendiri tuh mereka basically udah nggak perlu kita oprek-oprek lagi ya. Tinggal kita follow kasarnya, dan di sini tuh ya bentuknya ya benar-benar pasif aja. Tinggal kita follow and then ya kita tinggal lihat hasilnya. Kalau menurut mereka ya itu tuh bisa sampai secara historically speaking ya dari data yang mereka punya itu bisa sampai 200% per tahun. Nah, tapi baik lagi itu masih ya estimasi mereka, dan itu tentunya nggak akan bisa selalu pasti harus 200, tapi dari data yang mereka punya annually itu bisa about 200% begitu ya. Nah, mereka seperti apa sih cara kerjanya? Jadi ada beberapa modul ya. Modul pertama itu namanya trend module. Nah, si trend module ini tuh tujuannya untuk melihat berbagai macam price movements yang meaningful. Nah, apabila ada price movement tertentu, misalkan ada trend lah ya, trend tertentu dia ngelihat, wah ini kayaknya bisa nih buka posisi long. Nah, dia buka gitu. Nah, dia menggunakan si trend following logic itu untuk menemukan momentum lah, kasarnya seperti itu. Dan exit juga berdasarkan beberapa signal mereka. Nah, tapi mereka nggak specifically bahas signalnya seperti apa ya. Ya, tapi dari at least yang mereka claim ya, ya quite good ya, bisa 200% annually, which is ya itu ya signifikan ya, walaupun kadang-kadang di kripto orang suka ya segitu kurang ya, tapi menurut gue segitu udah luar biasa, apalagi kalau ini bot beneran gitu kan. Kalau bot beneran segitu ya udah bagus banget ya, tapi baik lagi itu adalah hasil sebelumnya pernah seperti itu, nggak berarti harus percis seperti itu, bisa aja lebih besar bisa lebih kecil gitu. Dan juga ada grid ya, menggunakan juga grid module di mana ya cara kerjanya seperti trading grid lah begitu ya, di mana itu mengenerate returns dengan volatility begitu ya. Ya kayak tadi lah, kayak grid spot yang kita pernah bahas tadi begitu ya. Dan juga mereka itu ada auto switching logic, di mana ya sesuai dengan namanya dia itu bisa otomatis mentransisi ya dari misalkan posisi yang wah ini kayaknya nggak bagus nih. Nah, dia bisa switch secara langsung. Jadi dia secara continuously men-scan si marketnya untuk mendapatkan result yang optimum begitu ya. Dan yang terakhir itu ya mereka ya lagi-lagi integrasi langsung dengan VMAX. Jadi yang ya cenderung akan lebih aman dibandingkan pihak ketiga yang tidak ada integrasi sama sekali. Karena kan ada tuh kadang-kadang ya, misalkan trading bot yang bisa dikonekin ke exchanger tertentu, tapi kadang-kadang karena dia itu nggak langsung kerjasama dengan si exchangernya itu, maka ya bisa ada ya mungkin semacam lag, ya semacam error dan seterusnya begitu. Ya jadi ya technically si Quantoshi ini adalah pihak ketiga ya, pihak ketiga, tetapi dia sudah berintegrasi sama si VMAX. Jadi latency dan lain-lainnya itu akan jauh lebih rendah begitu. Bahkan ya berbeda lah dibandingkan sama bot lain yang third party dan kayak ya udah di kasarnya ditempelin ke si VMAX. Ini enggak, udah langsung ada kerjasama dengan VMAX begitu ya. Tapi balik lagi, sekarang gue udah coba beberapa lama ya, gue lupa dari tanggal berapa berarti ya dari ya tanggal 28 kemarin Juli berarti ya. Ya masih lumayan baru lah. Sekarang masih dalam kondisi minus ya, tapi baik lagi ya kita lihat nanti ke depannya seperti apa itu ya. Oke, itu kurang lebih untuk VMAX ya. Jadi cukup banyak yang kita bisa lakukan ya, mulai dari event yang eksklusif dengan TCI ya. Ya ini nanti by the time ini up udah jalan pasti ya, lu udah mulai bisa register, lu bisa mendapatkan bonus KYC dan sign up, bisa mendapatkan trading bonus ya dari lu depo dan kawan-kawannya begitu. Jadi lu bisa tinggal ikutin aja satu persatu. Ya, ini berlangsung sampai tanggal 31 Agustus. Bot juga banyak, lu bisa tinggal pilih. Mau spot futures ada, copy trade ada. Ya tentunya yang normal-normal lain juga ada ya, seperti spot, lalu spot secara manual, lalu juga futures trading juga ada, dan seterusnya. Dan buat lu yang pengen belajar dulu nih, ya bang gue pengen belajar dulu nih, gue nggak mau main asal loncat nggak ngerti apa-apa trading futures. Ada juga mock trading di sini, di mana lu bisa learn how to trade dengan zero risk. Begitu, jadi lengkap sekali ya. Buat lo yang pengen coba silahkan bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah, karena itu kan secara langsung membantu perkembangan dari TCI ya.
Sip, itu beres kurang lebih untuk VMAX ya. Dan sekali lagi ya yang bikin ekstra tenangnya mungkin di sini lah ya. Mereka proof of reserve-nya juga seperti ini, dan yang gue sukanya mereka sudah memberikan langsung pembuktian secara on-chain-nya begitu ya. Sip, langsung aja kita kembali lagi ke yang mungkin sedikit ringkasan dari ya resiko urusan tarif. Jadi yang pertama tentunya untuk urusan yang tanggal 12 Agustus. Ini yang paling di depan muka ya. Nah, jadi untuk yang tanggal 12 Agustus ini, ya resiko terburuknya adalah kalau sampai tanggal 12 ternyata keputusannya jelek dan kembali ke tarif gila yang dibahas 3 bulan lalu. Berapa ratus persen untuk China, berapa ratus persen untuk US. Nah, kalau udah begitu caranya, possibility terbesarnya adalah market bisa drop dengan signifikan. Gitu. Tapi seperti yang gue sudah katakan di depan, good news-nya adalah apa? Good news-nya dari pembicaraan yang kita sudah dengar berapa kali ya, cenderung positif. Dan at least dari China mereka ingin supaya di postpone untuk si deadline-nya. Best case scenario seperti apa? Best case scenario-nya adalah si deadline-nya digeser sampai ke 2026. Nah, kalau itu sudah terjadi, itu udah jadi kayak sepaket sama yang Uni Eropa. Uni Eropa kan udah disuspend untuk 6 bulan, at least for now seperti itu kata-kata dari Uni Eropa ya. Kalau sampai ini dua-duanya benar-benar disuspend sampai ke 2026, ya sudah. Untuk resiko tarif kita sepertinya sudah cenderung ya udah ke contain begitu ya. Ya tapi ya lebih amannya kita tunggu sampai nanti tanggal 12. Hasilnya seperti apa ya. Dan kalau sampai dipospone-nya sampai bulan apa? Atau lebih bagus lagi sampai tahun berapa gitu ya. Nah, kalau dari segi fundamental lain yang tentunya adalah untuk urusan the Feds ya. The Feds kita sudah sering sekali bahas ya, apabila the Feds telat menurunkan interest rate ya seperti yang terjadi di tahun 2000, 2007 ya. Ya, walaupun kasarnya ya nanti dia turunkan pun itu nggak berarti jaminan bahwa pasti market akan kembali sehat. Tidak seperti itu sayangnya ya. Kita cek di sini deh ya. Tenang aja. Kalau sampai kita mau resesi, ya kalau sampai kasarnya kita udah kondisinya buruk, tinggal kita interest rate aja diturunin, pasti aman kan? Faktanya tidak, ya. Kalau segampang itu ya enak ya, tapi faktanya tidak. Lu bisa lihat di sini di 2007 nih, ya. Ini interest rate kurang turun apa lagi? Sampai basically ke angka 0,25, ya. Tapi tetap tuh bear market. Ini juga sama di sini, ya. Nah, ini yang di warning oleh Waller. Ya, salah satu orang yang tidak setuju dengan kebijakan si Bang Jerome. Waller dan Bowman kan yang tidak setuju. Waller menyatakan, ini kalau sampai kita telat, kita terlalu meremehkan labor market yang terus memburuk, kita udah nggak bisa nyelamatin lagi. Nah, ini analogi yang sering gue bilang kayak kopling. Ya, mobil mesinnya udah mau mati, sama lu lupa diinjek koplingnya. Ah udah, kalau udah mati nggak bisa. Harus di starter ulang. Cuma permasalahannya kayak nge-starter tank perang dunia kedua. Lu harus keluar dari mobil, harus pelan-pelan dinyalain. Nggak bisa cuma sekedar muterin kunci mobil. Nggak seperti itu sayangnya. Ya, jadi, ya baik lagi. Ya semoga dari the Feds-nya mereka akan menurunkan interest rate dan juga meningkatkan balance sheet dalam waktu dekat. Kalau sampai itu terjadi, plus secara fundamental mendukung, ini dua-duanya dipostpone sampai 2026, ya menurut gua akan cenderung lebih bullish. Begitu. Dan tentunya akan lebih bullish lagi untuk alts. Dan itu mungkin akan bisa sampai menggeser alts dari lampu merah ke lampu hijau. Gitu. Ya. Itu kurang lebih untuk pembahasan kita pada hari ini. Nah, seperti biasa, kita akan tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan selam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflector di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.